Bismillahirrahmanirrahim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memasuki bulan Ramadan, Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Atakum syahrus syam bihi lailatun khairum min alfi syahrin." Sebentar lagi akan datang mengunjungimu bulan puasa yang di sana ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Nah, bulan puasa inilah yang Allah sebut sebagai bulan Ramadan, dan malam yang lebih baik dari 1000 bulan itu kita kenal sebagai malam Lailatul Qadar. Menurut petunjuk Rasulullah Muhammad Shallallahu alaihi wasallam menganjurkan 4 hal. Ada 2, tardawna bihi ma rabbakum. 2 dari yang 4 itu kalau kamu lakukan, Allah ridho kepadamu, Allah senang kepadamu. Dan 2 lagi, lagina anhuma, jangan sampai tidak kamu raih, jangan sampai tidak diambil kesempatan itu. 2 amal yang Allah senang kalau kamu melakukannya. Amal husratan alati tardauna bihimar rabbakum wa antasyhadu an la ilaha illallah wa tastakbirunahu. 2 hal yang menyebabkan kamu disenangi Allah adalah hendaklah kalian bersaksi atau mengakui, meyakini bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah saja, dan memohon maghfirahnya, memintalah kamu pada ampunannya. 2 hal lainnya yang jangan sampai kamu tidak memperolehnya pada bulan Ramadan ini adalah tas'alunahu jannah wa ta'ujuna minan nar. Mohon agar kalian memperoleh surga dan terhindar dari neraka. Di zaman dulu, orang-orang tua kita dulu, kalau pas menjelang waktu maghrib, waktu berbuka, mereka membaca asyhadu alla ilaha illallah astagfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Nah, sebenarnya ini pengamalan dari hadis itu. Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, jadidu imanakum sa'atan fasa'at. Perbarui iman kalian dari saat ke saat. Kaifa yujadid imanana? Bagaimana kita memperbarui keimanan kita? Aksiru min qaulin la ilaha illallah. Perbanyak mengucapkan la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah saja. Kita disuruh membacanya banyak-banyak untuk memantapkan maknanya. Kita melihat ternyata ada banyak Tuhan selain Allah. Tuhan itu adalah yang ditaati. Apara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Maka apakah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Orang yang menaati hawa nafsu, Tuhannya adalah hawa nafsunya. Ilah itu adalah yang menguasai alam raya ini, yang mengatur seluruh alam semesta ini, yang menentukan hidup mati kita. Hanya Allah, itulah ilah yang sebenarnya. Ini yang harus ditanamkan selama bulan Ramadan, bahwa
penguasa mutlak hanya Allah. Bukan sekedar tidak ada yang disembah kecuali Allah. Ini tertanam selama 29 hari atau 30 hari Ramadan. Sehingga pada akhirnya dia mengalir di darah kita, mengalir dalam pikiran kita, sehingga kita bisa sampai pada puncaknya seperti yang pernah dialami oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sedang beristirahat, bersandar pada sebuah pohon, pedangnya ditaruh di sampingnya. Diambil orang, lalu orang yang mengambil pedang itu bertanya sambil menghunuskan pedangnya, "Siapa yang bisa menyelamatkan kamu dari pedang ini?" Nabi Muhammad menjawab dengan tenang saja, "Allah." Ternyata ucapan Allah membuat pedang itu terjatuh dari pegangan orang yang menghunusnya tadi. Orang yang barusan mengancam Nabi, gemetar tangannya. Gantian Nabi yang memegang pedang. "Sekarang siapa yang bisa melindungimu?" ujar Nabi. Orang itu malu. Dilepaskan oleh Nabi. Pergi ya. Jadi tidak ada sesuatu apapun yang terjadi kecuali karena Allah. Karena itu Nabi berpesan, kalau mau meminta, mintalah pada Allah. Memohon perlindungan kepada Allah. Tanamkan itu selama bulan Ramadan. Maka Allah akan senang kepada kita. Ridho artinya puas dan suka. Namun perlu saya sampaikan pula bahwa kepercayaan kita kepada Allah seringkali tidak sempurna. Seringkali ada terlintas dalam benak kita sesuatu yang mengurangi penghormatan kita kepada Tuhan. Bisa jadi kita memiliki perasaan yang tidak sesuai dengan kehendak Allah Tuhan. Boleh jadi kita protes, kenapa dia kaya, kita tidak. Orang baik cepat mati, orang jahat merajalela. Salah-salah kita menganggap ada kekuasaan yang juga berkuasa selain Allah. Orang atau manusia yang punya kekuasaan, punya wewenang, punya kepemimpinan, kekuasaannya itu pun bersumber dari Allah, bukan bersumber dari dirinya sendiri. Boleh jadi masih ada yang percaya 13 itu angka sial ya. Naik lift, selesai lift ke 12 langsung lift nomor 14 ya. Kenapa? 13 angka sial katanya. Itu semua contoh yang dapat mengurangi makna syahadat kita. Itu semua bagaikan debu yang akan dan harus kita bersihkan melalui Ramadan. Istighfar juga begitu, diperbanyak selama Ramadan. Jangan anggap remeh dengan amalan-amalan kecil yang seringkali membawa pahala besar bila terbiasa melakukannya. Sebagaimana pula jangan pernah menganggap remeh kesalahan-kesalahan kecil yang lama-lama bisa menjadi jalan bagi setan untuk terus menggoda kita, menganggapnya hal yang tidak dosa lagi. Segala yang kecil-kecil itu justru bisa mengantar kita ke surga atau neraka. Nabi bersabda, "Itakun nar walau bisiki tamroh." Hindari neraka walaupun hanya dengan amal yang kecil seperti bersedekah dengan sebiji kecil kurma. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.